147 tenaga kesehatan di Kabupaten Bangkalan terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan 7 diantaranya telah meninggal dunia, sementara 100 orang lebih nakes masih mendapatkan perawatan hingga kini. Pandemi COVID-19 di Kabupaten Bangkalan masih terus berlanjut. Tidak hanya warga sipil, ratusan tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Syam Rabu dan puskesmas yang ada di Bangkalan juga terpapar COVID-19. Tercatat ada 147 nakes yang terkonfirmasi positif, di mana 112 nakes diantaranya masih dalam kasus aktif. Seluruh nakes yang masih terjangkit virus corona tersebut saat ini masih mendapatkan perawatan di RSUD Syam Rabu Bangkalan dan juga di rumah sakit di Surabaya. Saya masih terhubung dengan Profesor Nur Salam selaku Ketua PPNI Jawa Timur atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Prof, berkaitan dengan perawat yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini lebih banyak berada di rumah sakit atau terpapar karena bertugas di rumah sakit atau puskesmas ini, Dok? Ramadhani. Jadi dari data yang ada terutama di Jawa Timur itu hampir berimbang antara di pelayanan dan di rumah sakit maupun puskesmas. Tapi memang khususnya di Surabaya lebih banyak di rumah sakit. Nah, kasus yang terjadi di Bangkalan itu juga hampir sama seperti itu, ada yang di rumah sakit, tapi juga ada teman-teman yang dari puskesmas. Oke, berarti sama-sama ya, Prof, berkaitan dengan perawat yang bertugas di rumah sakit maupun puskesmas sama-sama punya resiko tinggi untuk terpapar COVID-19. Nah, selain tadi dijelaskan bahwa prosedur yang begitu signifikan begitu ya, Prof, berkaitan dengan cara untuk bekerja begitu yang sangat riskan begitu, apakah ini prosedurnya memang sudah diperbaiki dengan karena kasus COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini telah menyerang dari 2019 hingga saat ini, apakah prosedur yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat untuk berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh nakes terutama perawat ini, Prof, sudah sesuai? Baik. Terima kasih. Sebelum saya menjawab ke sana, saya ingin memberikan data yang di Dinas Kesehatan saya buka ada 277 nakes yang meninggal dan 117 perawat ya sampai dengan hari ini yang meninggal. Jadi kalau kita melihat jumlahnya perawat sendiri itu hampir 50% yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya kalau tadi melihat tentang kenapa bisa terpapar seperti itu, banyak faktor saya rasa ya, selain yang sudah saya sampaikan tadi bagaimana intensitas silah kita itu FITT, frekuensi, intensitas, time and type ya, perawat dalam memberikan asuhan itu sangat intens ya, frekuensinya juga sangat sering sehingga risiko itu menjadi lebih besar seperti itu. Jadi frekuensi, intensitas, time and type. Yang kedua juga tidak kalah pentingnya sebenarnya kalau kita melihat kebijakan dari pemerintah saat ini, kita acung jempol bagaimana vaksin juga dijalankan untuk hampir semuanya ya. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana penambahan daripada bed ya, termasuk sumber daya yang lainnya terutama di COVID. Tapi yang utama sebenarnya kalau ini adalah kita bersama-sama sebanyak apapun tempat tidur ya tenaga kesehatan disiapkan. Kalau masyarakatnya sendiri terus bertambah atau pasiennya sendiri terus bertambah, itu juga akan menjadi sesuatu yang tidak begitu bermakna. Karena bagaimanapun kita akan kewalahan. Misalnya katakanlah kita membuka ruangan, katakan adalah 50 perawat di sana. Dalam seminggu misalnya ada 10 yang terpapar, otomatis yang 10 ini akan juga isoman atau mungkin akan dirawat seperti itu. Nah di satu sisi kalau kita melihat dari beberapa rumah sakit, misalnya kita kemarin mendengarkan dari rumah sakit yang ada lapangan di Indrapura, itu sudah penuh sesak seperti itu. Dan masih ada antrian sekitar 200-an pasien yang akan masuk. Nah oleh karena itu kebijakan ini saya rasa perlu lebih ketat lagi bagaimana penerapan kalau misalnya lockdown itu tidak dimungkinkan, bagaimana kita benar-benar mengawal masyarakat itu sadar
untuk menerapkan protokol kesehatan itu sendiri. Itu syaratnya. Jadi misalnya penggunaan masker saja, kita harus benar-benar mengawasi bagaimana di tempat keramaian, misalnya di pasar, ya, kemudian di plaza, dan masih ada lagi kegiatan-kegiatan lain di tempat-tempat ibadah. Saya rasa kondisi ini harus menjadi suatu kondisi perhatian kita semua, dan kita harus punya suatu kepedulian begitu. Baik. Karena kalau kita melihat Nabi, kita akan berguguran terus. Jadi percuma ditambah juga besar seperti ini. Ya, Prof, berarti aturan dari pemerintah sudah tepat, namun karena banyaknya kasus membuat nakes juga ikut terpapar COVID-19, sehingga ini perlu adanya edukasi dan juga penerapan yang secara real dari masyarakat itu sendiri. Betul. Apakah karena kasus COVID-19 yang begitu tinggi, perlu adanya ditambah perawat yang ada di Jawa Timur sendiri? Ini apakah perlu dilakukan oleh pemerintah? Ini nanti akan dijawab di segmen ketiga, pemirsa dan Profesor Nur Salam jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.